semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Nuriandini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke teman-teman, jadi topik yang sekarang akan kita bahas yaitu peran air putih hangat untuk mengurangi nyeri perut haid atau dismenor pada remaja putri. Teman-teman, jadi di sini pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata nyeri perut haid atau dismenor. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sedang mengalami menstruasi atau sekarang sedang mengalami rasa kramnya perut di bagian bawah, jadi di sini ya tipsnya. Kita yang pertama akan membahas terlebih dahulu tentang nyeri perut haid. Apa sih nyeri perut haid itu? Nah, nyeri perut haid ini atau dismenor adalah rasa sakit atau kram di perut bagian bawah yang muncul saat menstruasi. Hal ini terjadi karena otot rahim berkontraksi untuk meluruhkan lapisan dinding rahim. Kak, kenapa sih kok bisa nyeri perut haid bisa terjadi sakit? Apa penyebabnya? Nah, ini nih penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah peningkatan hormon prostaglandin, yaitu zat yang memicu kontraksi rahim. Nah, jadi semakin tinggi hormon ini, maka kontraksi semakin kuat dan nyeri haid makin terasa. Nah, jadi di sini ada faktor-faktor yang memperparah nyeri haid. Yang pertama, kurang minum air atau dehidrasi. Yang kedua, ada stres. Dan yang ketiga, ada kekurangan aktivitas fisik. Dan yang terakhir ada pola sehat tidak efektif. Nah, yang pertama, faktor yang memperparah nyeri haid yaitu kurangnya minum atau dehidrasi. Nah, jadi teman-teman di sini nih yang mengalami waktu nyeri haid dan kekurangan minum, segera ya minum air putih yang banyak, terutama air hangat yang cukup. Nah, kenapa sih Kak kok bisa memperparah sakitnya perut haid ketika kekurangan air minum? Saat tubuh kekurangan cairan, aliran darah jadi kurang lancar, otot lebih mudah tegang dan kaku, sehingga tubuh lebih sensitif terhadap rasa sakit. Akibatnya, kontraksi rahim terasa lebih kuat dan lebih nyeri. Makanya, cukup minum itu sangat penting banget untuk waktu nyeri haid. Yang kedua yaitu stres. Kadang ketika kita telat haid atau ketika kita dilandasi dengan tugas-tugas yang menumpuk, kita sering mengalami stres ya, bahkan atau dengan masalah pribadi itu juga bisa menyebabkan stres. Nah, ketika haid kita bisalah kurangi stresnya tersebut. Stresnya itu ya kita kurangi terlebih dahulu. Karena apa? Karena stres itu mempengaruhi hormon dalam tubuh. Makanya saat stres, tubuh meningkatkan hormon seperti kortisol. Keseimbangan hormon terganggu sehingga otot tubuh cenderung lebih tegang. Dampaknya kontraksi rahim bisa terasa lebih sakit dari biasa. Nah, yang selanjutnya yaitu kurang aktivitas fisik. Terkadang ya teman-teman, saya juga sering mengalami seperti ini. Ketika kita haid pertama kali, kita sering kali malas keluar, malas beraktivitas, bahkan olahraga pun kita malas gitu. Padahal ya teman-teman, kekurangan aktivitas tersebut bisa memperparah nyeri perut haid. Karena apa? Karena jarang bergerak ini bisa membuat peredaran darah kurang lancar, otot menjadi kaku, tubuh kurang fleksibel. Padahal aktivitas ringan seperti jalan kaki ini nih bisa membantu melancarkan darah, melepaskan hormon endorfin. Hormon endorfin ini pereda nyeri alami. Nah, kalau kurangnya gerak, nyeri haid ini bisa lebih terasa. Nah, yang terakhir yaitu pola hidup tidak sehat. Nah, teman-teman nih di sini siapa yang sering mengalami ketika sakit perut haid ingin memakan makanan yang pedas, misal bakso, sabwak, cilok dan lain-lain. Nah, justru itu teman-teman yang bisa memperparah nyeri perut haid ini. Contohnya yang pertama nih yang tadi saya sebutkan yaitu makan makanan yang pedas yang kurang sehat. Nah, yang kedua itu sering mengkonsumsi makanan cepat saji, minum kafein berlebihan, kurang tidur, jarang minum air putih. Nah, di sini ya siapa yang sering begadang ketika mengerjakan tugas sampai lupa waktu atau scrolling HP sampai berjam-jam dan sampai
jam 3 atau jam 4 atau sampai subuh dan tidak sama sekali, itu sangat tidak baik ya teman-teman. Bahkan di hari biasanya pun itu sangat tidak baik, apalagi ketika kita waktu haid. Nah, ketika waktu haid dan kita begadang berlebihan, itu bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh dan mengganggu keseimbangan hormon dan memperburuk kontraksi rahim. Akibatnya, nyeri haid ini bisa lebih intens dan tidak nyaman. Dan jika tidak nyaman, itu bisa menyebabkan stres yang berlebihan, dan ketika stres itu bisa memperparah lagi nyeri perut haidnya lagi tersebut ya teman-teman. Lagi ke topik awal, yaitu peran air putih hangat. Nah kak, emang sepenting apa sih peran air putih hangat ini? Nah, air putih hangat ini bukan obat, tetapi cara alami atau non-farmakologis untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Kenapa kok bisa membantu kak? Nah, yang pertama ini ada melemaskannya otot rahim. Suhu hangat membantu otot-otot tubuh jadi rileks, termasuk otot rahim dan kram menjadi berkurang. Nah, yang kedua yaitu melancarkan aliran darah. Air hangat membantu memperlancar sirkulasi darah sehingga mengurangi rasa nyeri yang tegang. Nah, yang ketiga yaitu ada mengurangi rasa kembung. Nah, kadang ketika kita saat haid, perut kita ini sangat kembung atau terasa penuh. Nah, air hangat ini bisa membantu meredakannya. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu menjaga hidrasi. Kalau tubuh kekurangan cairan, nyeri bisa terasa lebih parah, sehingga minum cukup air membantu tubuh bekerja lebih optimal. Begitu teman-teman. Kak, gimana sih cara penggunaan air hangat supaya lebih efektif? Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi, supaya lebih efektif mengkonsumsi air hangat perlu dilakukan dengan benar. Yang pertama, minum 1-2 gelas saat nyeri mulai terasa. Nah, kalian ini juga bisa lakukan setiap 2-3 jam ya. Ulangi, air hangat ini juga bisa dikombinasikan dengan kompres hangat di perut. Nah, kompres hangat di perut itu dengan cara masing-masing ya teman-teman. Saya pamit, semoga bermanfaat edukasi bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.